Biografi Militer Presiden RI Jenderal Prabowo diangkat dari buku Prabowo Sang Patriot, karya Dr. Hikmat Israr. Keturunan bangsawan dan pejuang. Jenderal Prabowo adalah cucu dari Raden Mas Margono Djoyo Hadikusumo dan anak bangsawan ekonomi Sumitro Djoyo Hadikusumo. Walaupun sang kakek termasuk golongan ningrat, di mana pada era penjajahan Belanda memperoleh perlakuan istimewa, akan tetapi ia justru orang yang membenci dan menentang penjajahan Belanda atas Indonesia. Hal ini dapat dimaklumi karena dalam tubuh sang kakek mengalir darah kepahlawanan dari nenek moyangnya yang dikenal gagah berani dalam usahanya mengusir penjajah dari bumi Ibu Pertiwi, yaitu Pangeran Diponegoro. Salah satu perlakuan penjajah Belanda yang membuat sang Raden Mas Margono membenci Belanda adalah ketika ia bersekolah di ELS dan Osvia di Banyumas. Hatinya sakit ketika anak-anak Belanda mengejek pakaian Jawa yang ia kenakan. Rasa tidak senang pada penjajah tersebut ia tunjukkan dengan ketekunan belajar, sehingga dalam pengetahuan ia tidak mau diremehkan dan dihina oleh rekan-rekan Belandanya. Ketika ia membaca berita tentang kekalahan Rusia dalam perang melawan Jepang 1904 hingga 1908, semangat kebangsaannya bangkit. Ia yakin bangsa Asia bukanlah bangsa kelas kambing. Karena itu, ia menaruh keyakinan bahwa suatu saat Indonesia akan merdeka. Makanya, ia makin tekun menimba ilmu dan bergiat dalam pergerakan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kelak, ia termasuk salah seorang anggota BPUPKI. Setelah Indonesia merdeka, ia menjadi ketua DPAS pertama dan juga dikenal sebagai pendiri Bank Negara Indonesia. Titisan darah keperjuangan Raden Mas Margono Djoyo Hadikusumo tersebut juga mengalir pada putra-putrinya, yakni Sumitro, Sukartini, Miniati, Subianto, dan Sujono. Di awal kemerdekaan, pemuda Subianto dan Sujono yang memang bertekad untuk mengabdikan dirinya bagi perjuangan langsung memilih profesi kemiliteran untuk membela kemerdekaan Indonesia dengan menjadi kadet Akademi Militer Tangerang yang baru dirintis keberadaannya. Karena keberanian yang dimiliki oleh Subianto dan Sujono serta rekan-rekannya saat itu, tanpa pemikiran yang panjang dan rasa takut, mereka menyerbu markas serdadu Jepang di Tangerang untuk merebut senjata. Namun, karena lawan yang dihadapinya adalah tentara profesional yang terlatih dan memiliki persenjataan yang lengkap, maka upaya merebut senjata Jepang tersebut mengalami kegagalan. Dalam peristiwa tersebut, Kadet Subianto dan Sujono serta beberapa kadet Tangerang lainnya berikut komandannya Daan Mogot gugur sebagai syuhada bangsa. Peristiwa ini selanjutnya dikenal sebagai peristiwa Lengkong. Adapun putra pertama pasangan Margono, Siti Katumi yang diberi nama Sumitro, kelahiran Kebumen 29 Mei 1917 dan dibesarkan di Banyumas, kelak lebih dikenal sebagai Begawan Ekonomi Indonesia, di samping sebagai pejuang kemerdekaan. Sebagaimana halnya Margono sang ayah, maka dalam diri Sumitro pun mengalir darah Pangeran Diponegoro. Sehingga tidaklah mengherankan bila sejak kecil dalam diri Sumitro sudah menampakkan watak pemberani sekaligus berpendirian teguh. Saat kecil, kalau ia diwanti-wanti pengasuhnya supaya saat maghrib jangan duduk di bawah sebuah pohon beringin yang konon angker, justru ia bersama saudara sepupunya lantas sengaja duduk-duduk di bawah pohon tersebut. Mereka berdua juga pernah bermalam di sebuah rumah yang menurut warga masyarakat di desanya dikenal ada hantunya, semata-mata hendak membuktikan benar tidaknya legenda tersebut. Saat dewasa, jiwa pemberani, pejuang, dan berpendirian teguh itu tidak pupus dalam diri Sumitro.
ketidaksukaannya dengan kabinet yang dikuasai PKI dan kebijakan sentralisasi yang diterapkan oleh pemerintahan Orde Lama, terutama dalam pola pembangunan dan kebijakan ekonomi yang diterapkan saat itu, sehingga menjadikan daerah yang jauh dari pusat kekuasaan menjadi miskin, telah membuat Soemintro meninggalkan jabatan sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan segala fasilitas kemewahan yang dimilikinya, untuk selanjutnya bergabung dengan masyarakat daerah membentuk Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, yang disingkat PRRI. Dengan konsekuensi hidup sebagai buron pemerintah pusat, sehingga Soemintro harus mengembara di perantauan dan bekerja sebagai konsultan ekonomi Malaysia, Hong Kong, Thailand, Prancis, dan Swiss. Pasca Orde Lama, Soemintro diminta pulang oleh Presiden Soeharto pada tahun 1967 dan pada tahun 1968 ia diangkat sebagai tim penasehat ekonomi Presiden. Selanjutnya menjadi Menteri Perdagangan Republik Indonesia dalam Kabinet Pembangunan I dan Menteri Negara Riset Republik Indonesia dalam Kabinet Pembangunan II. Ketertarikan Soemintro pada lembaga ekonomi yang disebut koperasi berawal ketika saat remaja ia diajak oleh ayahnya untuk melihat dari dekat kehidupan petani pedesaan. Saat itu, kondisi petani sangat memprihatinkan. Terjerat dalam berbagai bentuk utang melalui para tengkulak, hal ini menggugah hati dan jiwa Soemintro untuk mendalami ilmu ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani atau rakyat agar dapat keluar dari kemiskinan. Selanjutnya, pengabdian Soemintro lebih banyak di bidang ekonomi dan keuangan. Misalnya sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan beberapa kali menjadi menteri yang membidangi ekonomi dan keuangan baik di era pemerintahan Soekarno maupun Soeharto. Dari pernikahan begawan ekonomi Soemintro Joyo Hadikusumo dengan Dora Sigar, gadis keturunan Manado yang dilangsungkan di Jakarta pada 7 Januari 1947, maka lahirlah 4 orang anak, yaitu Bianti Ningsih, Mariani, Prabowo Subianto, dan Hasim Suyono. Penamaan Subianto di belakang nama Prabowo dan penamaan Suyono di belakang nama Hasim adalah dengan maksud untuk mengenang kedua pamannya yang gugur sebagai pejuang di era revolusi kemerdekaan Republik Indonesia. Prabowo Subianto sebagai putra ketiga Soemintro Joyo Hadikusumo dilahirkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 1951. Saat itu, sang ayah menjabat Menteri Perdagangan dengan usia relatif muda, 33 tahun, berpikiran cemerlang, energik, dan punya tenaga besar. Saat itu Soemintro menggagas rencana ekonomi jangka pendek yang ia sebut dengan rencana urgensi perekonomian. Dalam program jangka pendek itu, Soemintro memperhatikan secara serius usaha-usaha memperkuat pengembangan koperasi dan organisasi atau perkumpulan dalam kegiatan perdagangan kecil dan menengah. Konsentrasi Soemintro terpusat pada pengembangan industri di Indonesia, terutama pengembangan industri kecil. Kecuali berusaha meningkatkan kebutuhan rakyat, pengembangan industri kecil tersebut akan dapat pula memperluas kesempatan kerja. Panitia industri yang dibentuk Soemintro pada tahun 1951 tersebut menetapkan, industri yang khusus didirikan oleh pemerintah ialah di bidang pertahanan dan kebutuhan umum, atau perusahaan-perusahaan lain yang dianggap mempunyai pengaruh besar di sektor perekonomian. Sementara industri-industri yang disediakan khusus bagi pengusaha-pengusaha swasta Indonesia ialah industri kecil daerah. Lapangan industri yang terbuka bagi pengusaha asing bersama dengan pengusaha Indonesia, di mana saham pengusaha Indonesia sekurangnya 51% dari totalitas jumlah saham secara keseluruhan. Soemintro juga menggariskan bahwa pemerintah tidak akan membangun semua bidang industri, tetapi akan lebih memusatkan pada pendirian industri kunci, yakni merupakan industri yang akan menjadi dasar pembangunan Indonesia, antara lain industri pertahanan, industri kimia, semen, tenaga listrik, dan pengangkutan.
Namun, prinsip pokok pembangunan industri tetap bertolak dari upaya melepaskan diri dari ketergantungan terhadap dunia luar dan berusaha memenuhi kebutuhan rakyat dari produksi di dalam negeri. Artinya, berusaha menghasilkan produksi pengganti barang impor. Hal ini dapat dilakukan karena persediaan bahan baku untuk memproduksi terdapat di dalam kawasan Indonesia. Namun sayangnya, setelah rencana urgensi perindustrian 1951 hingga 1952 diumumkan kepada masyarakat, Kabinet Natsir dibubarkan. Sehingga rencana yang digagas Soemitro tidak berjalan dengan mulus. Kegemaran Soemitro mengisi waktu senggangnya dengan membaca buku-buku filsafat, sejarah, dan sastra, juga menurun kepada anak-anaknya. Sehingga Prabowo dan saudara-saudaranya memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas dalam berbagai hal. Soemitro juga menguasai beberapa bahasa selain bahasa Indonesia. Ia menguasai bahasa Inggris, Belanda, Perancis, Jerman, Spanyol, dan Swedia. Kemampuan berbahasa ini juga diajarkan kepada anak-anaknya, sehingga tidaklah mengherankan bila Prabowo dan saudara-saudaranya menguasai berbagai bahasa asing yang ada di penjuru dunia.